Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info ataupun update terbaru seputar kartu prakerja. Yang mana ada beberapa hari ini kawan-kawan yang nanya saldo 1 juta yang untuk pelatihan itu berubah statusnya menjadi insentif kamu. Nah, jadi sini aku bakal bahas perkara update-update terbaru dari kartu prakerja, termasuk apakah saldo 1 juta pelatihan itu bisa kita cairkan apa tidak. Oke, tapi sebelum kita mulai video, jangan lupa like, komen, dan kalian tekan tombol merah ini dan kalian tonton video sampai habis. Oke, let's see it. Nah, jadi beberapa hari yang lalu di grup WA aku yang bahas khusus kartu prakerja, mereka menanyakan tentang insentif yang ada di kartu prakerja, yang mana kita kan mendapatkan saldo 1 juta untuk membeli pelatihan, yang mana pelatihannya bisa kita beli sebagai syarat untuk mencairkan insentif selama 4 bulan plus survei 3 kali. Nah, jadi buat kawan-kawan yang masih bingung, apakah perubahan yang dimana awalnya menjadi saldo, kemudian menjadi insentif kamu, bisa dicarikan apa enggak gitu. Jadi sini aku udah riset juga dan udah cari infonya dari berbagai sumber. Jadi bahwasanya kita buka dulu ya, kita kasih tampilan. Ini dia. Sebelumnya insentif kamu ini bukan ini ya, tulisannya bukan insentif kamu pertama ini. Nah, jadi sebelumnya kalau kawan-kawan yang ingat, di sini insentif kamu ini awalnya itu menjadi saldo, awalnya ya kayak ini. Nah, ini aku perbesar. Nah, awalnya kan saldo dia, sedangkan yang sekarang berubah menjadi insentif kamu. Nah, jadi sini kawan-kawan banyak nanya, Bang, kalau jadi insentif berarti bisa dicairkan dong. Nah, di sini bisa aku bilang bahwasanya insentif kamu ini hanya ini aja ya, update atau perbaruan dari tampilan kartu prakerja, bahwasanya insentif ini memang hak kita, tapi tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai seperti jadwal insentif yang 4 bulan ini. Nah, karena kan pada dasarnya kita memang mendapatkan bantuan 3.550. Nah, 3.550 ini dirincikan dengan 1 jutanya itu untuk saldo awal untuk kita beli pelatihan. Kemudian 2.400.000 ini dia untuk insentif yang bisa dicairkan dengan uang tunai. Plus 150.000 dalam bentuk survei selama 3 kali. Nah, jadi kurang lebih yang bisa dijadikan uang tunai yaitu 2.400.000 plus 150.000. Sedangkan 1 jutanya ini memang termasuk insentif kita, tapi tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. Nah, jadi sebenarnya ini hanya perubahan tulisan aja gitu kalau kita bisa kita bilang, tapi maknanya tetap insentif kita walaupun di sini awalnya saldo gitu kan. Nah, tapi tetap tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. Nah, mungkin tujuan para pihak kartu prakerja membuat berubah namanya menjadi insentif karena memang hak kita itu kan 3.500.000 seperti yang aku bilang tadi. Nah, jadi yang saldo 1 juta tadi itu memang insentif kita yang hanya bisa dibelanjakan dalam bentuk pelatihan di berbagai platform mitra pelatihan kartu prakerja gitu ya. Jadi tidak bisa disisa, tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. Jadi jelas ya bahwasanya insentif kartu prakerja yang sisa saldonya itu tidak bisa diuangkan. Oke ya. Kemudian ada juga yang nanya, berarti Bang ini tampilan baru yang ini ya seperti ini. Ini banyak juga nanya, tampilan yang proses pencairan saldo membutuhkan waktu 3-5 hari kerja. Nah, di sini banyak yang berasumsi bahwasanya ini notifikasi untuk mencairkan insentif yang awalnya 1 juta itu ya. Ini kan sisanya tinggal 500 nih karena udah dibelikan pelatihan sama bang aku. Oke, jadi sebenarnya notifikasi ini hanya sebagai update terbaru dari pihak kartu prakerja. Nah, karena kan beberapa hari yang lalu kalau kawan-kawan ingat, setiap kita klik insentif itu kan blank putih. Nah, itu bisa jadi maintenance server ya, ataupun updating tampilan. Jadi kan setelah berhasil kita buka, sebelumnya itu kan blank putih. Nah, sekarang kan udah bisa dibuka. Jadi mungkin perubahannya itu ya hanya ini, insentif kamu ini. Mungkin itu aja kenapa kok bisa blank putih kemudian berubah menjadi insentif kamu. Oke ya, jadi
sebenarnya proses ini ya, notifikasi proses pencarian ini untuk yang di bawah ini aja, yang jadwal insentif ini, bukan untuk yang saldo sisa pelatihan kita. Oke ya, jelas. Jadi buat kawan-kawan yang nanya, ini ada informasinya. Proses penerimaan saldo membutuhkan waktu sampai 35 hari kerja setelah tanggal transfer. Bila kamu belum menerima dalam jangka waktu yang ditentukan, menghubungi call center. Nah, jadi seperti aku bilang tadi, bahwa saya ini notifikasi untuk yang di bawah ini, bukan saldo sisa 1 juta yang lalu. Oke, jelas ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nanya, apakah notifikasi ini untuk mencairkan sisa saldo 1 juta untuk pelatihan? Jadi jawabannya tidak. Dan apakah sisa saldonya itu bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai? Juga enggak. Jadi sisa saldo ini hanya bisa kita pakai untuk pelatihan di platform mitra pelatihan Kartu Prakerja. Nah, apa sih jadinya kalau misalnya kita enggak pakai sisa saldo ini? Kan contohnya ini 500.000 ya. Kalau enggak kita habiskan, dia bakal ditarik lagi ke dalam kas negara. Nah, jadi saran aku sih, kalau kalian masih ada sisa saldo ini, kalau bisa, kalian ambil aja pelatihan yang memang berguna bagi kalian gitu. Seperti misalnya pelatihan K3. Itu kan berguna juga untuk membantu kita dalam melamar pekerjaan gitu ya. Karena di mitra pelatihan ada juga yang menyediakan pelatihan K3. Mungkin kalian bisa beli di situ. Daripada nanti terbuang sia-sia ataupun balik lagi ke kas negara, lebih bagus kita gunakan untuk menambah ilmu kita gitu ya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi 3.550 bisa kita optimalkan untuk bekal ilmu dan tentunya menambah wawasan kita. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi dan satu lagi, ini ada juga tampilan lonceng. Lonceng ini sebenarnya notifikasi ya. Notifikasi mungkin ada nanti yang e-walletnya gagal atau notifikasi dari pihak pekerjaan itu bakal diberitahukan di sini gitu. Ini kan nol karena tidak ada notifikasi dari Kartu Prakerja. Nah, jadi jelas ya. Jadi buat kawan-kawan yang masih nanya, apakah sisa saldonya itu bisa dicairkan? Jawabannya tidak. Oke, karena memang pada dasarnya insentif yang kita terima itu 3.550.000. Seperti yang keluar rincikan tadi, yang hanya bisa kita tunai dalam bentuk uang tunai itu 2.400.000 plus 150.000 aja. Nah, oke ya. Jadi buat kawan-kawan yang masih kurang jelas atau yang ingin bertanya bisa komen di bawah. Ataupun ada masukan-masukan lain juga bisa komen di bawah. Jadi sekian aja video kali ini. Semoga dapat menjawab rasa penasaran kawan-kawan. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.